Rumah hidup tuan tahu. Lama kemudian berjalannya waktu sehingga berkembanglah masyarakat tahu. Kemudian uang dari sini ini dari Minangkabau ini bergelar datuk. Ada orang tuanya yang bergelar datuk, yaitu namanya Datuk Ndah. Datuk Ndah tahu orang dari Minangkabau. Kemudian orang dari Pulau Puding, dari dusun Puding ini membuat satu pemimpin kau, yaitu datuk juga, yaitu nama Datuk Pekik. Dengan berjalannya waktu beberapa tahun kemudian, orang inilah merasa dekat dan saling kenal mengenal, maka menjadi dusunlah sebuah dusun. Kemudian belum ada nama dusun Kungkai, hanya satu tempat. Tapi tidak ada lagi nama dusun Puding itu, hilang. Nama dusun Mumpul, dusun Tinggi juga hilang. Sehingga menjadi desa, sebuah desa. Berapa tahun kemudian ada orang berbagi batai, yaitu tentang dari batin. Batin, ada batin pemenang ilir, ada batin sembilan di ulu, ada batin nalo tantan, ada batin batang musumai. Waktu itu dibikinlah namanya batin. Dan kita ni dapatlah batin sembilan dulu. Kemudian nenek moyang kita dulu membuat batai. Sebatik mana batin sembilan dulu, sebatik mana batin pemenang ilir. Maka dia nyunlah sebuah batang pelampung. Mungkin apanya batang ante, apanya batang pula sudah dikuyak tau. Maka dia nyunlah dari buku Tanjung, dari Pulau BK tahu, pengambil nama kalau bahasa. Dia nyun dari tahu, sama-sama lah menyaksi pakai bidok nunggu kayu tanya jual. Try hilir dari muda. Tiba dia mau Kungkai ni. Sebab sungai Kungkai ni dulu, madu bernama sungai Kungkai lu. Sungai baik nama. Sungai Kungkai ni moranya cung mudek. Sebelum ada bulu dadeh dulu cung mudek tadi. Dada yang moro ini melain dak mudek. Batang pelampung nada nyun tadai. Itu nyangkut si tahu masuk kiaun. Karena yang mepek kata pai masuk ke sungai. Nyangkutlah. Jadi orang-orang yang menyaksikan tahu. Wah, katanya kalau sepanjang ni anak dikit wilayah kami. Sedangkan kami batin 9 dulu. Batin 9 dulu tah maksudnya 9 dusun lah buat. Maka diungkai. Diungkai maka sungai itu diberi nama Sungai Ungkai nama. Denyo nagai try ini tiba di orang muda ini kalau sosial nyangkut pula gay di orang muda. Tak ada nama muda belum tahu. Oleh karena orang ngambil kayu tagai nak nambah gai, alangkah dekat kalau sini. Maka dicabut lagi dari muara sungai itu dari nagai, maka bernamalah sungai itu Urat nama. Sungai Urat nama. Tadi Urat balik. Ada nyau hilir gai tiba di Pulau Tujuh mudik Tanjung Lamin. Barulah tersangkut si tahu dah nak dongkongkai. Maka di situlah orang buat. Jadi kita ni batin 9 dulu. Setelah itu baru orang buat nama Rusau. Dusun kita ni kerana ada sungai tu tadi Sungai Ungkai, maka buatlah nama Dusun Ungkai. Kalau dulu Dusun Ungkai nama. Oleh kerana berjalannya waktu modern, semakin lama semakin modern, buatlah orang bahasa Dusun Ungkai. Kalau dulu Dusun Ungkai nama. Nah, di situ. Pelongah tahu, buat nama Dusun Pelongah. Ada pulau mudik dusun tu ada batangnya pedang dulu. Makanya orang tua tahu jadi pandai di Pelongah tu membuat satu nama dusunnya tu Dusun Pulau Ngas.
Jadi kerennya ini dusun Pulau Rengas. Nah, jadi kemudian dusun kita nih lah bernama dusun Pungkai. Jadi pemimpinnya belum ada zaman kerajaan. Itu raja lah nado, raja Jambi nado. Kita dah ada nama raja Jambi nado kenal kita nih. Uang sepucuk Jambi. Nah, maka kita buatlah atas nama pemimpin yaitu Datuk menurut adat. Nah, mungkin ayat apa namanya ayat Al-Quran belum turun di saat itu. Maka turunlah berbuatlah nama Datuk Kayo dengan Datuk Puding. Hanya dua Datuk. Itu pemimpin. Selain dari itu ya apa namanya masyarakat lah, masyarakat biasa. Setelah itu beberapa tahun kemudian dengan berjalannya raja pemimpin kita di Jambi ini, nah, makanya kita ini perkembangan daripada Datuk tadi. Datuk Kayo berkembang. Datuk Ndah tadi katamu. Setelah itu ada yang bergelar Datuk Kayo. Perkembangan dari itu. Sudah tu ada yang berkembangnya Datuk Mudo dalam tubuh Datuk Kayo. Kemudian dalam Datuk Puding dengan berkembang pesatnya masyarakatnya, maka di apa nama kalau bahasa kini di Mekar hanya menjadi tiga juru. Ada Datuk Bandar, ada Datuk Sangkuno Parbo, Sangkuno Tiang Alam, ada Sangkuno Tuo. Datuk Puding juga berkembang, ada Datuk Nenek nombor 4, ada Datuk Lugu Guguk nan 8, ada Datuk Tiang Melingkung Alam. Kemudian Datuk Kayo pecah menjadi dua. Jatuhlah nama anak semua gitu Datuk Bandar. Kemudian Datuk Kayo pecah jadi 3, ada Datuk Mudun tadi, ada Datuk Kayo, ada Datuk Ndah. Yang Datuk Bandar ni semakin lama semakin berkembang, maka pecah pula menjadi 2. Ada Datuk Bandar, ada Datuk Penamuan Sobi ya, lupa. Kemudian ada lagi sekelompok manusia yang ada di desa ni, sekelompok masyarakat. Nyo ni tak ada masuk ke mana-mana dah. Ke Datuk Kayo, tidak ke Datuk Bandar, tidak ke Datuk apa nama suku apa nama ni Sangkuno, tidak. Jadi kami ini macam mana katanya? Kelompok kami ini dah punya pimpinan. Pemimpin Datuk Lahu tu tahu. Katanya kami bawa lah kalau pimpinan ya buatlah dalam kelompok ikut tahu. Siapa nama Datuk kami? Buat Datuk Suku Beraja. Kenanya kelia. Jadi terdirilah dari Datuk Nan Balimo. Ini awal daripada Desa Pungkai. Setelah itu berjalan waktu, maka kita ni dijajahlah oleh zaman Belanda. Zaman Belanda baru dibentuknya pemimpin, yaitu model kepala dusun Rio namanya. Dibentuk Rio, dibentuk wakil Rio tu paten, dia ada tulis tu nama kalau kini Sekdes. Sudah tahu dibentuklah dalam batin segala macam. Namun Datuk tetap tidak berubah. Sudah tahu adalah dia ajukanlah apa nama tu lembaga adat tadi. Jadi Datuk setiap Datuk mempunyai adat istiadat, aturannya adat istiadat dalam ada. Tidak boleh membuat kehendak awak masing-masing, harus ada aturan. Sudah tahu turun pula lah ayat Al-Quran, beberapa kemudian maka disatulah orang itu adat bahasa syarat bahasa kita. Apabila ayat Quran itu mengatakan orang ini berdosa, kalau dia ada orang ini berhutang, sama tu.
maka menyatulah adat dengan syarat dipimpin oleh Rio. Nah, di bawah naungan Rio itu adalah syarat dengan adat. Kalau WPD itu kenyataan baru 2 periode 3 periode. Jadi itulah sejarah dusun kita ini. Pakai larang dengan pantang, banyak larang dengan pantang. Baik itu masalah muda-mudi, baik itu masalah pegang pakai daripada pembicaraan, perbuatan, akhlak dan jatah etika. Itu harus ada aturan dari datuk tu tadi, dari adat tu tadi. Kalau yang namanya wadak katai bersultan kamato boleh. Nan mana nak kata wadak katai bersultan kamato. Itu mana suai ngawek buat lah. Awak suka dengan tahu. Tapi tidak tahu yang benci dengan tahu. Nah, jadi apa perbuatan, akhlak, etika, perbuatan, pembicaraan juga sesuai dengan adat dengan syarat. Kalau kita nggak tahu yang, tidak kita sakit, udah orang tu sakit. Nah, jadi kalau orang tu sakit kita juga sakit. Kalau kata orang maka dah boleh bersultan kamatau barang dua kata. Mentang-mentang, elak lah buat benda ni. Tapi ada tahu kan ada setuju. Makanya ada boleh pakai. Adat ni, ada kesepakatan, kemudian membuat satu kesepakatan sesuai dengan hasil musyawarah, apa yang nak kita kerjakan, apa yang nak kita buat, harus ada melalui musyawarah. Kalau kini musyawarah nama, kalau dulu tak, dulu mufakat nama. Nah, jadi setiap zaman, setiap tu suka bahasa, makin keren semakin keren. Kalau dulu kesepakatan, nah betul. Kalau kini, buat rumus, buat apa? Rencana, buat apa namanya? Ya, bahasa keren. Kalau dulu bahasa sepakat, buat kesepakatan. Jadi kalau nak sepakat, harus duduk bersama. Nah, tua-tua tadi para datuk Nabrimu, pegawai sara, pemerintah desa. Apa yang nak kita garap, apa yang nak kita buat, harus ada kesepakatan. Maka terhindar kita dari hukum adat dengan hukum syarat. Syaratnya hukum agama, adatnya hukum umum. Kalau ini ada pula pihak kepolisian. Itu hukumnya hukum kriminal. Jadi boleh kita kecak dengan batangan, kecak betul. Bila jawab buatlah dia boleh. Itu hukum rimba namanya. Dia boleh dipakai hukum rimba kadang. Walaupun di kriminal, walaupun di adat, walaupun di agama, dia boleh dipakai. Jadi ketentuannya kalau masalah di hukum, kesepakatan lah. Harus ada musyawarah dulu kalau bahasa ini. Kalau dulu ada kerapatan, ada musyawarah. Itu tentang daripada larang dengan pantang. Kemudian tentang muda-mudi. Kalau kini karena semakin lama semakin modern, semakin lama semakin canggih. Masih ada tapi lah banyak tipai, lah banyak ditinggal-tinggal. Kalau dulu adat kita ni, nenek moyang kita dulu mempunyai kesepakatan. Kalau tentang muda-mudi ni, kalau ada bujang dengan gadai, harus temui tandang nama. Kalau bahasa kini bertamu nama. Kalau dulu tandang nama. Ada lagi bahasa apel, apa ada gua bahasa ada ngapel. Apa maka ada buat peraturan nenek moyang kita dulu, nah dusun kita ni lah dulu. Maka ada buat pakai tandang. Itu tujuan baik daripada seorang laki-laki dengan seorang gadis tadi. Terbuka, ada induk ayam melih. Siapa nak kumah dapat? Oh, saya nak anak saya nak kan jelas.
tujuannya belah. Tujuannya tentulah kalau anak bujang tentunya nak nalak anak gadis. Di situlah orang berpandangan, orang mengeluarkan kata-kata yang sopan, yang santun, yang layak makan jodoh, lalu makan kotak. Kemudian sesuai dengan pantun pepatah adat dari mana turunnya bento, dari sawah turun ke padi, dari mana turunnya cinta, datangnya cinta, dari panangan jatuh hati. Di situlah orang saling berkenalan, semakin lama semakin berkenal, semakin lama semakin berkenal, semakin akrab, maka dibuat lawang satu jalur tali penghubung. Mana tali penghubungnya? Kalau menurut adat lama, nan bujang minjam kain gadis, nan gadis pakai kain bujang. Itulah tali persahabatannya awal daripada muda-mudinya. Apabila lah ada itu, berarti sudah benar-benar orang ni lah busik sirih bergurau pinang. Kenal ada tali tadi. Oleh kerana lah banyak yang dibicarakan, berkali-kali kumawak, kemudian sudah berpandangan, lah jelas dari belakang awak melihat, dari muka awak melihat, dari samping awak melihat, maka telah jatuh, mbak nanti mbak ni jantan, maka dapatlah satu kesepakatan. Uang tua nama tino datang ke rumah orang tua dan jantan. Apa yang disampaikannya? Ada kami datang kemari ni, kami nak menyampaikan satu maksud. Anak itu yang bernama Seno tu, laki-laki kami, bahkan lalu sirih bergurau pinang dengan anak kami yang bernama Seno. Setelah kami tanya, katanya maunya balik ke kami. Dengan adanya itu orang rumah tengah tayogo, kalau nyalamboh kami boleh lah. Cuma kita buat syarat rukun katanya. Sudah itu baru pula lah jantan melamar anak nama Tino. Di situlah orang berpegang tanda, berarti bertunangan namanya. Apabila lah melamar, lah megang cincin jantan, jantan lah megang cincin Tino, itu sudah sah menjadi tunangan. Ada boleh lagi diganggu. Baik ni jantan tak boleh lagi diganggu. Kemudian dia buat kesepakatan pelama bagi orang nikah. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada juga yang 3 bulan. Apabila sampai waktu, maka kembali orang melaksanakan pernikahan dengan berbagai acara. Kemudian kalau orang terlampau, dia gedang acara. Kalau orang sedang kurang puluk. Itu awal daripada cerita desa kita ni. Desa kita ni dulu orang datang, pribuminya tak ada. Dulu orang datang, jalan dalam aja. Kerana dulu tak ada transportasi darat lah. Jauh darat daya lah. Cuba lah kalian dusun lama. Monsumai, tepi ye galah kan. Batang Merangai, tepi ye galah. Batang Tantan, tepi ye galah dusun. Kerana tak ada jalan darat, mobil tak ada, Honda tak ada, kereta tak ada. Nah, dah lain borano nan ada. Jadi paksa orang jalan pakai perahu, pakai lancong nama dulu hidup udang ni bawa galah. Itu awal dari dusun. Sampai kini itulah yang kita apa nama tu rekam jejak tu lah yang kita turun, yang kita selusuri. Adat nanda boleh sumbang adat nanda boleh kupat lembaga tak boleh semua. Sama-sama lah menjaga baik nan tua baik nan muda. Elok nan liwet nan tua ramai nan liwet nan muda. Betul lah kira-kira. Tradisi yang ada kat sini apa, Bek? Tradisi kita. Yang ada kini jelas, apabila kita nikah, nak kahwin anak, ada pekerjaan lama-lama. Pakai tiang bantal, pakai kasut pandas, pakai apa nama hias dengan kain. Betul kan?
Kemudian pengantin perempuannya dipakai waraman banyak-banyak. Kalau dari itu mungkin kanti yang membantu. Kemudian dari itu pakai larak-larak, pakai jemput laki, pakai serah terima marah pulai dan sebatang dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Sudah itu dia doakan tunjuk aja ajung arah kedua mempelai dari 2 tahun jadi anda juga ada pihak tenanai kedua. Kemudian daripada itu apabila sudah lebaran kita mengadakan acara jalan menjalan, yaitu antara masyarakat dengan datuknya masing-masing. Datuk yang berlima tadi, kalau orang datuk bandar jalan datuk bandar, kalau orang datuk Kudang jalan gantian. Itu setiap sudah lebaran. Nah, itu pakai pakaian adat, pakai permano seni budaya segala macam, pakai arak-arakan, pakai kalung bunga segala macam. Silih berganti antara 5 datuk dari satu datuk pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke 5. Nah, kalau kemudian daripada itu tergantung dengan panitia. Ada banyak batang pinang, ada lomba pacu perahu, ada permainan lain-lain. Nah, itu tergantung dari sebuah. Itu tradisi kita. Itu yang tidak bisa dilupakan. Apabila wanita tidak mungkin didapat sambilan. Boleh boleh. Nah, itu tradisi kita tahu bisa ditinggal. Nah, itu apa kira-kira? Nah, kalau yang apa? Wah matai, tradisi wah matai. Kalau manusia kita meninggal dunia, bak muda maupun tua, itu setelah dikebumikan, itu kita adakan semayang ayat. Sudah tu baca Yasin. Malam ketiga baca Qul setemak. Kalau memang ada temak dia lanjut malam keempat. Tak buat temak dia lanjut malam kelima. Setelah itu baca selawat tahlil al-qadar. Malam ke-6. Malam ke-7 tahlil setemak. Itu tradisi kita. Dipanggil orang tahu, maka diadakan jamuan sekedar apakah itu makan nasi, apakah makanan snack segala macam. Namun tetap ada kita mempersiapkan makanan. Nah, itu tentang daripada meninggal dunia. Betul ya? Iya. Nah.